Baik, selamat malam pemirsa setia KTI Talk Show. Bersama saya Unzi Nazifah Nabila. Pada malam ini kami akan membahas mengenai empati sebagai kunci bertahan hidup di era Society Industry 5.0. Bersama kami telah hadir narasumber pertama, Sri Kamila Nurrohmah. Selamat malam, Sri Kamila Nurrohmah. Baik, telah hadir pula narasumber kedua, Tiana Wardani. Selamat malam, Tiana Wardani. Saya ingin kepada Sri Kamila Nurrohmah terlebih dahulu. Ketika mengangkat tema ini dalam karya tulis ilmiahnya, saya langsung tergelitik pada suatu fakta di lapangan untuk menghadapi Society Industry 5.0 di mana semuanya serba teknologi dan teknologi ini dihadirkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Mengapa Tiana Wardani dan Sri Kamila Nurrohmah ini menginisiasikan bahwa empati adalah kunci bertahan hidupnya. Silakan, Sri Kamila. Baik, terima kasih Saudari Unzia atas pertanyaan dan kesempatannya. Di sini yang saya highlight dari pertanyaan itu adalah kenapa empati sebagai kunci bertahan hidup gitu ya di era yang sebenarnya udah digital seperti ini gitu ya. Nah, jadi menurut kami empati itu merupakan hal yang amat penting gitu ya karena akan membantu kita memahami perasaan orang lain sehingga dengan rasa empati ini tuh bisa memberi respon yang sesuai gitu. Nah, kemudian melihat pada society industri pada 5.0-nya ini tuh, jadi kan society industri 5.0 ini tuh adalah perkembangan atau perbaikan konsep dari konsep sebelumnya, yaitu konsep-konsep dari 4.0, di mana pada era 4.0 ini tuh adalah penemuan-penemuan teknologi dan perkembangan-perkembangannya, kemudian ada kecanggihan-kecanggihan seperti internet dan lain sebagainya. Nah, pada era seperti ini tuh adalah era di mana apa yang ditemukan pada 4.0 ini tuh dapat menjadi bermanfaat gitu untuk masyarakat luas, untuk manusia gitu. Gimana caranya teknologi yang telah ditemukan pada sebelumnya itu menjadi berguna gitu, supaya bisa meminimalisir kesenjangan pada masyarakat gitu. Nah, dengan itu dibutuhkannya suatu empati. Kenapa? Karena empati itu merupakan kunci utama. Karena ketika kita ingin menciptakan sesuatu gitu ya, kita itu harus menyadari dulu gitu, ada apa, harus peka gitu, harus sadar. Nah, dengan rasa empati ini tuh kita kan sadar gitu, apa sih yang terjadi gitu. Oh, di sini tuh ternyata misalnya penggunaan internetnya itu kurang baik gitu karena misalnya digunakan hal-hal yang negatif itu. Nah, sehingga dengan adanya para pemikir kritis, critical thinking. Nah, ini tuh hadirnya dalam diawali dengan empati gitu. Jadi dengan adanya empati, seseorang itu melahirkan suatu karya atau daya cipta yang bisa bermanfaat gitu. Jadi awalnya adanya karya atau suatu kreativitas yang bermanfaat itu karena adanya empati atau kesadaran seseorang atas melihat lingkungannya gitu. Seperti itu mungkin dari saya, Saudari Unzi. Terima kasih. Baik, sama-sama, Sri Kamila. Saya ulang ya. Jadi empati ini menjadi gerbang utama untuk menyadari berbagai permasalahan yang hadir di masyarakat, sehingga para peneliti atau para masyarakat yang siap memecahkan permasalahan itu mampu menemukan masalahnya karena dimulai dari empati, begitu ya. Saya ingin ke Tiana. Bagaimana Tiana cara kita di tengah zaman yang seperti ini yang sudah kita rasakan untuk menemukan empati itu. Jadi untuk memanggil kembali empati itu. Silakan Tiana. Baik, terima kasih Unzia. Menanggapi dari statement yang diberikan oleh Saudari Siti Kamilah tadi, saya akan menambahkan mungkin sedikit gimana caranya, kenapa empati itu sangat penting, khususnya, spesialnya, di masa-masa seperti kita ini yang sudah jauh berada di zaman yang sangat modern. Mungkin pertama-tama di kalimat statement saya akan dibuka dengan quotes
dari mendiang B.J. Habibie, yaitu tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa cinta kecerdasan itu tidak cukup. Jadi di sini saya menggarisbawahi bahwa cinta adalah aspek terpenting yang bisa kita jadikan sebagai pembatas untuk segala keserakahan dan juga ketidakpuasan kita terhadap apapun yang kita dapat. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas empati. Di sini manusia itu sebagai makhluk hidup yang memiliki rasa, memiliki nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Nilai-nilai kebaikan itu diantaranya ada kejujuran, kasih sayang, ulas asih, peka terhadap lingkungan, pengendalian diri, saling menghargai, toleransi, bertanggung jawab, memiliki ketekunan, dan hal ini yang menjadikan manusia itu makhluk spesial, selain dia memiliki akal yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, menurut statement dari Saudari Siti Kamilah tadi, adanya 4.0 ini sebagai pelengkap dari masa-masa 4.0, di mana 4.0 sudah kita tahu sudah mulai bermunculan teknologi canggih seperti komputer, habis itu gadget, dan juga internet. Nah, manusia pada dasarnya itu selalu memiliki keserakahan untuk selalu memiliki lebih dari apa yang mereka inginkan. Dan hal ini tentu saja sangat berbahaya. Karena itu akan berakhir dengan saling sikut-menyikut di antara sesama. Saling bersaing, entah itu bersaing dengan hal positif ataupun secara negatif. Dan di sini terkadang manusia itu suka lupa sebenarnya apa makna dari keberadaan manusia itu sendiri. Baiklah, kita akan bahas bagaimana sifat-sifat manusia yang akan menjadi pembatas dari ketidakpuasan yang dirasakan oleh manusia. Yang pertama, kita akan bahas mengenai self-awareness. Self-awareness ini diartikan oleh Goleman sebagai kesadaran yang dapat memahami, menerima, serta mengelola seluruh potensi dalam diri kita untuk pengembangan hidup di masa yang akan datang. Sehingga adanya self-awareness dalam diri manusia ini, jika terus diasah, akan menimbulkan sikap ingin bermakna bagi lingkungan sekitar. Lalu, manusia juga perlu memiliki critical thinking yang bagus. Nah, Fechuan menjelaskan bahwa critical thinking itu adalah sebuah pengaturan dalam diri manusia yang memutuskan sesuatu berdasarkan hasil interpretasi, analisis, evaluation, dan inferensi maupun pemaparan dengan menggunakan suatu bukti dan konsep. Sehingga berangkat dari ini semua akan menjadikan sebuah keputusan yang akan diambilnya itu menjadi sesuatu yang bernilai positif bagi dirinya maupun lingkungannya. Lalu, setelah critical thinking, kita akan membahas mengenai design thinking. Design thinking di sini adalah proses berpikir secara komprehensif yang berfokus untuk menciptakan sebuah solusi, yang diawali oleh rasa empati terhadap suatu kebutuhan tertentu yang berpusat kepada manusia menuju suatu inovasi atau sebuah penciptaan baru yang bersifat berkelanjutan. Dari kriteria di atas, kenapa perlu sekali empati? Karena empati itu merupakan suatu emosi positif yang harus dimiliki untuk mengimbangi
bahaya-bahaya dari kecerdasan yang timbul akibat kemajuan zaman. Dan hal ini juga yang menjadi sangat memprihatinkan karena manusia pada zaman sekarang, khususnya pada masa produktif, itu rasa empatinya sudah mulai berkurang karena mungkin sudah terdoktrin dalam dirinya untuk selalu bersaing dengan sesama, saling menyikut, dan juga saling memanipulasi agar selalu mendapatkan apa yang lebih dari haknya sendiri. Mungkin seperti itu, Saudari Unzia, dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang cukup jelas ini ya, Tiana Wardani. Saya coba ulang. Jadi empati ini hadir dari kesadaran diri atau self-awareness. Dan juga dari critical thinking. Di mana ketika seseorang memiliki kesadaran terhadap sekitarnya, dia itu berempati. Dia dari kesadaran itu menghasilkan empati. Kesadaran itu harus dipupuk. Jadi seseorang tidak akan sadar ketika dia tidak berpikir kritis. Dan empati ini sendiri pun digunakan dalam modul pemikiran design thinking. Dan ini ternyata sangat berkaitan erat dengan sikap manusia. Seperti yang Tiana Wardani ucapkan di awal mengenai pepatah yang diucapkan oleh mendiang Eyang Habibie bahwa cinta dan Cinta adalah berbahaya. Baik, jadi empati ini adalah pengimbang. Saya ingin membawa empati ini pada dunia nyata, kepada Siti Kamilah, bagaimana peran dan aksi nyata dari empati sebagai kunci bertahan hidup di era Society Industry 5.0 ini hadir di lingkungan masyarakat. Jadi hal terjadi bahwa empati yang benar-benar menjadi kunci bertahan hidup. Silakan Siti Kamilah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin mengulas kembali bahwa kita nih sebagai manusia, kita tuh tentu sebagai manusia itu hakikatnya gitu atau kodratnya itu sebagai makhluk sosial gitu ya. Di mana makhluk sosial ini tuh hubungannya tuh bukan antara kita dengan manusia saja, tapi bagaimana hubungan kita dengan lingkungan. Di mana lingkungan itu isinya kan tidak hanya sekedar manusia, walaupun sosial itu adalah hubungan aktif gitu antara manusia dengan manusia gitu kan ya, adanya interaksi gitu. Namun kita sebagai manusia tentunya ada perasaan atau ada dianugerahi sebuah rasa gitu ya, sebuah sifat, di mana sifat ini tuh yang menumbuhkan, saya izin menjawab ya, terima kasih Saudari Undi. Di sini kita kembali lagi membahas empatinya dulu nih. Jadi empati ini tuh merupakan bagian sifat dari manusia, di mana manusia itu kan pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu kan hubungannya itu bukan antara manusia dan manusia saja, tapi gimana sih tindakan atau sikap manusia itu pada lingkungannya gitu ya. Di mana lingkungannya itu pasti terdapat seperti sistem-sistem atau fakta-fakta yang membuat manusia itu sadar gitu akan apa yang terjadi di sekitarnya, di mana tempat ia tinggal gitu ya. Nah, lalu bagaimana empati ini bisa menjadi kunci gitu? Apakah emang ada gitu contohnya dalam kehidupan atau di era seperti ini gitu? Nah, mungkin ini bisa diambil contohnya itu dalam pembahasan startup, di mana di era digital yang semakin berkembang dan meluas di kalangan masyarakat ini, tentu banyak para pemikir kritis yang menciptakan suatu lapangan kerja atau suatu inovasi baru yang di mana itu tuh semua dihasilkan atas dari kesadarannya atau dari empatinya ke atas lingkungan gitu ya. Nah, ini tuh berguna untuk kemanfaatan masyarakat di jangka yang panjang gitu. Salah satu bentuk kesadaran atau empati seorang kritis ini yaitu menciptakannya suatu lapangan yang masih memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu disebut dengan startup. Di mana startup ini tuh diartikan sebagai perusahaan
yang berkembang, yang baru berkembang dan atau yang dirintis oleh seorang founder, di mana ini tuh disusun sistemnya itu untuk jangka yang panjang gitu. Nah, kemudian startup ini tuh hadir untuk memanfaatkan adanya teknologi gitu. Nah, mungkin langsung pada contohnya saja. Contohnya itu mungkin ada aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh para pemikir kritis. Nah, ini tuh contohnya seperti aplikasi Allshop gitu ya, aplikasi lifestyle dan lain sebagainya, di mana ini tuh hadir karena adanya kesadaran bahwa di era yang semakin canggih gitu ya, di semakin canggih ini tuh gimana caranya teknologi ini tuh bisa berguna gitu, bisa tidak hanya berkembang tapi berguna gitu, ada bersama masyarakat gitu. Semuanya bisa merasakan. Nah, contohnya ada aplikasi sebut saja Shopee atau Lazada gitu. Nah, para masyarakat pengguna gadget, pengguna penikmat internet gitu, bisa merasakan kebermanfaatan itu gitu, di mana mereka masih bisa mencari kebutuhan mereka, berbelanja tanpa mereka harus susah-susah pergi ke tempat gitu. Misalnya saudari Unji mungkin ya membutuhkan pakaian misalnya. Namun di era yang seperti ini nih, di situasi yang seperti ini misalnya yang sedang pandemi dan PPKM seperti ini gitu ya. Nah, tentu kita merasa ketakutan atau khawatir akan terjadinya penyebaran virus gitu ya. Nah, dengan adanya aplikasi ini tuh bisa berguna di mana misalnya ibu-ibu juga bisa sambil kerja gitu ya, tapi masih bisa belanja dan lain sebagainya. Dan contoh yang kami highlight dari pembahasan karya tulis ini tuh di pembahasan bidang pendidikan, di mana pada bidang pendidikan ini tuh kan para siswa nih, kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu menggunakan sistem full day, di mana para siswa mengharuskan belajar berjam-jam sampai sore, dari pagi sampai sore. Nah, itu tuh kan sangat menguras waktu gitu ya, dan sangat menguras tenaga. Apalagi jika melihat jam ideal belajar, untuk jam siang itu mungkin para siswa kelelahan gitu. Dan adanya sistem belajar full day itu membuat para siswa, para pelajar, khususnya di kalangan bangku SMA, SMK, MA ini mereka harus tetap fokus gitu menerima pelajaran. Nah, tidak banyak dari mereka yang merasa kesulitan untuk memahami itu, apalagi untuk mereka yang fokus untuk melanjutkan studinya ke universitas itu. Tentunya mereka harus mempersiapkan ujian-ujian di sekolah dan ujian-ujian yang akan mereka hadapi untuk menghadapi pendaftaran di universitas itu tentunya. Nah, hal ini tuh membuat mereka tentu kebingungan gitu. Gimana cara mengatur waktunya, sedangkan waktu mereka habis dari jam 7 sampai sore habis untuk belajar, belum lagi pulang sekolah mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler atau mungkin ada tugas dari guru-gurunya. Tentu itu sangat menguras gitu ya. Nah, kemudian atas adanya situasi seperti ini, lahirlah terobosan yang dibangun oleh Iman Usman dan Kabelpa, yaitu sebuah aplikasi belajar yang sebut saja namanya Ruang Guru gitu ya. Nah, Ruang Guru ini tuh bisa digunakan oleh para pengguna handphone, di mana pengguna alat elektronik apapun gitu ya, oleh para semua pelajar dengan harga yang terjangkau gitu, bisa dipakai oleh semua orang, dan poin plusnya itu kita bisa menggunakannya itu dengan waktu yang fleksibel gitu, tinggal disesuaikan dengan kita kosongnya kapan sih gitu. Jadi kita tidak perlu menguras lagi, sehingga orang tua pun tidak perlu khawatir dan anak pun tidak perlu lelah-lelah gitu. Jadi para siswa bisa belajar dengan enjoy gitu, apalagi dengan fitur-fiturnya yang menarik gitu ya. Nah, jadi adanya sebuah aplikasi ini tuh, aplikasi pendidikan yang disebut Ruang Guru ini tuh bisa disebut sebagai kunci dari empati ini, empati dari adanya keadaan atau kondisi di mana siswa itu merasakan sistem pendidikan Indonesia yang full day gitu. Mungkin seperti itu, Saudari Unji. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Kamila, ini sangat jelas sekali ya. Bahkan ternyata setelah dijelaskan dengan rinci,
ternyata empati yang menjadi kunci bertahan hidup di era society industry 5.0 ini amat dekat dengan kehidupan saya. Untuk sekaligus dan mungkin juga sebagai highlight utama dan penguat dari empati sebagai kunci bertahan hidup di era society industry 5.0. Silahkan Tiana Wardani. Terima kasih Saudara Unzia. Saya mungkin akan sedikit memberikan statement yang singkat yang baru-baru ini saya dapatkan dan mengetuk hati saya, dan ternyata ini sangat serasi sekali dengan pembahasan kita malam ini. Kira-kira begini teman-teman, kemajuan zaman tidak akan bisa kita cegah. Itu merupakan hukum mutlak dari hukum semesta. Entah itu dilakukan oleh kita di masa 5 tahun yang akan datang, oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, atau bahkan oleh cicit kita, tidak akan ada yang tahu. Yang jelas adalah kemajuan zaman selalu akan melahirkan teknologi dan produk-produk yang asing bagi kita, sehingga kita harus beradaptasi. Dan tidak disukai atau tidak disukai ataupun tidak, kemajuan teknologi ataupun kemajuan zaman ini akan selalu menggerus nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita. Salah satunya mungkin tadi empati yang sudah dibahas oleh Saudari Siti Kamilah. Namun kita bisa membentengi diri kita sendiri agar kita tidak terbawa oleh kemajuan ini, tidak terkontrol oleh teknologi-teknologi yang akan menghancurkan hakikat kemanusiaan kita. Salah satu kutipan yang saya suka dari seorang filsafat dari India mengatakan, kebenaran itu memiliki 5 dasar. Yang pertama pengetahuan, yang kedua cinta, yang melahirkan empati di dalamnya, yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, dan yang kelima kesabaran. Nah, semoga ini tetap bisa kita pegang sebagai salah satu dasar kita untuk menghadapi kemajuan teknologi yang semakin ganas ini dan tidak terbantahkan akan kita lalui dan juga akan kita hadapi di masa yang akan datang. Empati merupakan salah satu produk dari nilai-nilai kebenaran, yaitu cinta. Sehingga kita harus mengasahnya dengan baik, sehingga kita bisa menjadi manusia yang memiliki nilai bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita dan membawa perubahan yang positif bagi orang banyak. Bukankah Islam sendiri sangat menekankan akan kebermanfaatan diri kita bagi orang lain, sebagaimana Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga semoga mari kita sama-sama menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, terlepas dari zaman apapun, entah itu dari zaman 5.0 atau mendatang 6.0 dan seterusnya. Kita jadikan empati dan cinta ini sebagai dasar dari segala tindakan, aktivitas, dan produk-produk yang akan kita hasilkan. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Unzia. Masya Allah. Baik, terima kasih Tiana Wardani atas closing statement yang sangat menggugah ya. Semoga para pendengar di sini ikut merasakan semangat itu. Jadi empati itu adalah perjalanan memaknai, dan empati itu adalah kunci untuk kembali menarik kita pada kesadaran bahwa kita ini adalah manusia. Manusia yang ternyata selain sebagai abdi Tuhan, manusia ini pun memiliki tugas yang amat besar dan amat mulia, yaitu dengan memelihara semesta. Di mana pemeliharaan semesta ini pun tidak dapat terjadi, dan society industry 5.0 itu pun tidak dapat terjadi jika empati itu tidak ada. Terima kasih semuanya telah berkenan bergabung di acara KTI Talk Show malam ini. Senang sekali bertemu dengan rekan semua. Saya Unzi Latifah Nabila pamit undur diri. Sampai jumpa di KTI Talk Show selanjutnya.